jalan ya Pak. Iya Pak. Awas Bang Teguh jangan di situ Bang. Bentar. Iya. Kaniki tadi gimana Kaniki kesaksian Davina? Bang, makasih jalan izin Bang. Tadi gimana kesaksiannya Kamelvina? Dia nggak tahu ya, dia nggak tahu, nggak bisa ngomong juga, bingung juga, dia juga bingung kayaknya sama kesaksian dia sendiri. Ternyata kan nggak, dia di BAP-nya di Palembang, dia nggak baca BAP. Dari semua saksi dia dong yang nggak ada parafnya di BAP. Puas nggak ya? Kasian aja dia datang jadinya begini. Aduh. Siap. Atas perbuatan nggak ada sih ya, karena tadi tidak sempat transfer kan, tidak jadi transfer ya, karena ditawar 3M itu tidak mau kan, ya sudah tidak jadi. Ibu Melvin lebih memilih pasrah kan dalam chat itu kan, nah itu jadi akhirnya tidak jadi keluar uang. Ya Bang, tadi kan katanya resellernya itu pada minta refund atau gimana tuh? Ya saat itu, jadi saat yang di review overclaim atau kurang tidak sesuai kandungan, Ibu Melvin sebagai pengusaha yang baik ya, ingin benar ya, coba introspeksi kan, kemudian setelah dicek lagi oh benar ya udah ditarik semua kan gitu, udah setelah itu ya buat pembelajaran diperbaiki kan gitu. Bang, penarikan barang itu bukankah sebuah kerugian Bang? Tidak dipasang seperti itu? Ya tidak ada. Kalau ini kan kasusnya pemerasan ya. Kalau pemerasan itu yang namanya kerugian itu kita memberikan uang kepada pelaku atau kepada tersangka kan gitu. Kalau ini kan enggak, terkait dari yang diripan, ya itu kerugian perusahaan lah ya, itu bukan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana pemerasan kalau itu. Itu inisiatif. Iya. Tapi dari sudut pandang abang sendiri ini klien abang kan merasa bukan sudah. Ya. Kan ahli bahasa. Sebenarnya ahli ya yang bisa menjawab, yang mempunyai kompetensi untuk menafsirkan kata-kata itu ya. Yang bisa saya jelaskan, saya berusaha untuk menjawab teman-teman ya. Yang bisa saya jelaskan adalah atas kalimat Dr. Oki itu seperti diterangkan di persidangan, dirinya merasa terancam. Apa ancamannya? Ancaman usahanya, itu bukan diancam pribadinya mau diapa-apain, bukan, karena dia usaha yang lagi bagus kan. Kalau ada orang yang terus kan, apalagi nanti kalau kita sudah speak up, tidak ada yang tidak hancur kan. Sebagai pelaku usaha itu ini kok begini kan, merasa terancam usahanya, sehingga menerangkan di majelis hakim itu ancaman kan itu yang bisa saya jelaskan. Ya itu berarti ya nanti tinggal dari ahli yang akan menerangkan nanti ya. Kalau ini kan penjelasan saya ya. Psikolog. Kurang tahu ya saya, kalau klien saya sudah pernah psikolog atas kejadian itu, saya kurang tahu. Aduh, kurang tahu ya. Waktu itu kan memang belum pakai saya ya. Kalau pakai saya kan beda ceritanya waktu itu. Jadi kalau saya baca di chat itu kan yang membuatnya tidak jadi ya, karena kan nawar tidak mau kan. Ya, itu kan teman-teman tahu lah kan itu chatnya. Ya, jadi karena Melvina nawar ya, kemudian tidak ada respon kan. Ya sudah. Akhirnya Ibu Melvin juga ya bersyukur lah kan, tidak menjadi korban pemerasan. Jadi tidak menjadi korban pemerasan ini kan, Ibu Melvin bersyukur kan. Dan alhamdulillah tadi kan endingnya bagus lah ya. Itu endingnya bagus, hanya saja kalau soal produk, oh ini bermasalah kan, yakin ini benar kan bermasalah, itu kan bukan kewenangan mereka yang pada menyimpulkan, biarkan saja kan. Yang menentukan bermasalah atau tidak adalah BPOM. Bang, tapi itu sebenarnya bukan kejadian sama Nikita itu. Itu kan dulu yang nge-review itu Doktif ya, yang review, bukan tidak ada hubungannya dengan Nikita itu kalau yang itu. Oke. Pertanyaannya, public video permintaan maaf produk saudari yang overclaim yang dibahas oleh Doktif dan sudah diakui oleh Melvina. Kamu minta tolong agar saya nggak ikut menyuarakan hasil review Doktif tentang produk aku yang overclaim. Apakah benar seperti itu? Benar. Ya. Terusnya tentang chat
yang saya bilang katanya saya minta 15M. Di sini jelas tadi JPU juga nggak ngasih tahu kalau 15M itu ada emoticon ketawa. Ada emoticon ketawa di situ. Ya, saya tidak bisa menilai itu serius. Dijawab aja, ada emosi ketawa. Iya, Ada. Tanya selanjutnya. Ya, kenapa kok Anda bersikeras sekali untuk mengasih saya sejumlah uang? Apakah Anda ingin menjebak saya seperti Reza? tidak ada niat ingin dijebak. Saya pada saat itu ingin fokus berbenah supaya tidak diganggu lagi. Ya. Tapi apakah setelah Anda berbenah, saya mereview ulang produk Anda atau tidak? Saya tidak tahu, tidak melihat dari sosial media karena saya tidak blokir. Blokir siapa? Akunnya. Akun saya masih bisa lihat kamu. Yang diblokir akunnya siapa? Yang mulia sudah ditanyakan yang mulia. Jadi sudah dijawab oleh saksi barusan ya. Biarkan saksi yang menjawab. Saksi tanyakan lagi ya. Kalau sudah ditanya boleh tidak menjawab. Silakan tuliskan. Jadi waktu Anda menawarkan saya sejumlah uang 3 miliar itu untuk apa? Untuk tutup mulut saya atau untuk apa? Ya, agar produk saya tidak disebut lagi. Oh, berarti itu disamping Anda sendiri ya. Padahal saya di sini jelas-jelas menolak keras dengan saya bilang saya tidak mau, dan saya memang tidak pernah menerima uang apapun dari Anda kan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di sini tadi Anda bilang di BAP ini kan tadi saya baca Anda merasa diancam dan diperas oleh Dr. Megani dan Dr. Oki. Pengancaman dan pemerasan ya di sini nomor 11. Dapat saya jelaskan saya telah melakukan pengancaman dan pemerasan adalah saudari Nikita dan Dr. Oki. Bagaimana caranya saya melakukan pengancaman dan pemerasan padahal kalau dilihat dari chatnya biasa aja. Ya apa kalimatnya? Dari kalimat jangan sebut saya Nikita Mirzani kalau kamu nggak mau berurusan seumur hidup sama saya. Oh, itu jadi kalimat itu sangat tertanam di benak saya. Tapi saya terima nggak uang Anda yang Anda tawarin itu? Sudah ditanyakan tadi. Tidak kan? Tidak saya Jadi coba satu-satu pertanyaannya ya. Terdakwa bertanya apakah saya ada mengancam, sudah terjawab. Ada nggak terdakwa menerima? Tidak ada, kan begitu ya. Teruskan pertanyaan selanjutnya. Ya. Terus setelah itu ada nggak saya laporan ke polisi? Tahu saya tidak ada. Tidak ada. Karena saya ingat betul setelah Anda melakukan apa namanya? Coba pertanyaan selanjutnya. Tidak ada lapor polisi. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya karena saya tahu betul bahwa saya ingat betul bahwa setelah Anda melakukan perbaikan produk Anda, saya tidak pernah lagi yang namanya mereport tentang Anda. Walaupun masih banyak orang-orang yang mereview tentang Anda. Betul tidak? Jangan bilang nggak tahu. Betul kan? Anda kenal dengan Pak Tony RM? Beliau penasihat hukum saya. Beliau penasihat hukum. Karena di sini ada menarik sekali. Pertanyaannya apa? Sudah Pertanyaannya dijawab. di BAP Anda bilang bahwa Anda merasa terancam dan diperas. Tapi kuasa hukum Anda barusan diwawancara bahwasannya dia tidak tahu menau, Anda tidak tahu menau tentang kasus pemerasan dan pengancaman. Karena Ini ada video sudah beredar karena barusan diwawancara. Coba ya, ini saksi ini bukan PH, yang diwawancara itu PH ya. Tapi PH-nya. ini sebelahnya ada dia yang mulia. Ada dia. Ada nggak tahu? Yang mulia. Ada wawancara itu saudara tahu enggak? Ini kan Ada. Coba ditanya apa pertanyaannya? Iya, tadi Anda kan di BAP di sini, ya. Walaupun BAP-nya nggak dibaca, tapi Anda
di BAP di sini ada tantangan Anda bilang Anda merasa diperas dan diancam. Tapi lawyer Anda, ada di sebelah kanan Anda juga ngomong bahwasannya Anda tidak pernah tahu tentang proses hukum pengancaman dan pemerasan ini. Pada saat itu saya merasa, tapi balik lagi keputusan biar yang mulia hakim yang mulia. Bukan, ini baru sama wawancaranya. Saya cuma mau mempertegas aja, Anda tahu nggak sih sebetulnya kasus ini kasus apa? Ini kan di sini jelas nih. Coba pertanyaannya apa? Bilang lagi biar dijawab. Sebetulnya Anda tuh di BAP urusannya apa sih? Hanya untuk ini aja, untuk di sini itu gimana? Saya bersedia juga kepada saat itu karena saya merasa apa yang dialami Dr. Reza sama persis seperti saya alami. Apa yang dialami? Memang ada terjadi sama saya. Dijawab apa yang saudara alami. Karena motifnya sama berawal dari dokter. Apa yang saudara alami? Sebentar. Apa yang saudara alami? Yang saya alami mendapatkan kalimat-kalimat ancaman. Pertanyaan selanjutnya, yang dialami ada kalimat-kalimat Iya pengancaman. betul, tapi lawyernya di sebelah Melvina yang mulia, dia bilang dia tidak tahu proses hukum ini pengancaman dan pemerasan. Yang tidak tahu itu proses hukum terhadap Dr. Reza. Sebentar ya, sudah dijawab. Yang tidak tahu tentang proses hukum Dr. Reza, gitu ya. Yang mulai izin saya memutarkan suaranya yang mulia biar jelas. Sekali lagi, maju sini. Penuntut umum sini. Tolong didengarkan ya saksi, biar klop jawabannya ya, tidak diulang-ulang.